Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah review materi dan pembahasan soal persiapan untuk asas. Silakan disimak dan dipahami dengan baik. Nomor 1 yaitu bentuk sederhana dari A pangkat 7 B pangkat 4 per M pangkat 4 N pangkat 5 dikali dengan M pangkat 3 N pangkat 2 per A pangkat 3 B pangkat 3. Nah, ini operasinya nanti sama aja seperti perkalian pada pecahan, yaitu pembilang kali pembilang dan penyebut kali penyebut. Nah, kalau dikali maka pangkat menjadi ditambah, ya kan? Oke, pembilang kali pembilang. Berarti yang atas kali yang atas ya, Nak. Berarti bagaimana? Ya, jadi yang atas ini kita gabungkan semua. Jadi A pangkat 7 B pangkat 4 ya dikali dengan M pangkat 3 N pangkat 2 ya, jadi bergabung mereka. Per, sekarang yang bawahnya pun sama dikali ya. M pangkat 4 N pangkat 5 dikali dengan A pangkat 3 B pangkat 3. Nah, karena ini sama, maka abjadnya kita urutkan dari A dulu ya. A pangkat 3, B pangkat 3, M pangkat 4, N pangkat 5. Nah, ini kan kita sudah kali ya, Nak. Ya, kali pecahan. Selanjutnya, ini menjadi pembagian pangkat. Ya, jadi A pangkat 7, B pangkat 4, M pangkat 3, N pangkat 2 dibagi dengan A pangkat 3, B pangkat 3, M pangkat 4, dan N pangkat 5. Pada pembagian pangkat, maka pangkat menjadi dikurang, betul. Oke, ini menjadi A pangkat 7 dibagi A pangkat 3 kan, jadi A pangkat 7 dikurangi 3. Yang B-nya, oke, berarti 4 dikurangi 3. M-nya pangkat 3 dibagi M pangkat 4, berarti 3 dikurangi 4. Dan N berarti 2 dikurangi 5 ya, yang atas dikurangi dengan yang bawah. Berarti ini hasilnya berapa? 7 kurang 3, 4 ya. A pangkat 4, B pangkat 4 kurang 3 yaitu 1. Oke, M 3 kurang 4 min 1 ya. Dan N 2 kurang 5 yaitu min 3. Nah, pangkat yang hasilnya negatif itu posisinya nanti akan di bawah supaya dia menjadi positif. Berarti A pangkat 4, B pangkat 1 cukup ditulis B aja. Per M pangkat min 1 karena dia negatif maka posisikan dia di bawah. Jadi M pangkat 1 atau M aja ya yang ditulis. Dan N pangkat 3. Inilah hasilnya. Selanjutnya nomor 2 yaitu hasil dari 2 pangkat 4 dikali 8 pangkat 2 dibagi 64 adalah, oke, di sini kita sederhanakan angkanya 2 pangkat 4. Bilangan pokoknya kan 2 nih, udah sederhana ya. Oke, kita tulis 2 pangkat 4 dikali 8 pangkat 2. 8 itu masih bisa kita sederhanakan nggak, Nak? Bisa ya, karena 8 itu adalah berapa? Ya, 2 pangkat 3. Jadi 8-nya kita ubah menjadi 2 pangkat 3. Ntar ini tetap pangkat 2 itu ada di luarnya. Dibagi 64 itu 2 pangkat berapa? Ya, 2 pangkat 6 ya, Nak. Oke. Berarti di sini nanti 2 pangkat 4 dikali 2 pangkat 3. 3 dikalikan dengan 2. Berapa? 6. Oke, jadi 2 pangkat 6 dibagi dengan 2 pangkat 6 itu sendiri. Ingat pada perkalian pangkat ya, pangkat kalau dikali itu menjadi ditambah. Oke, jadi 2 terus ini pangkat 4 ditambah 6 ya karena dikali, dan kalau dibagi itu menjadi dikurang min 6. Oke, berarti 2 pangkat 4 ditambah 6 10. 10 kurang 6 ya, balik lagi ke 2 pangkat 4. 2 pangkat 4 itu berapa, Nak? 2 kali 2 4, 4 kali 2 8, 8 kali 2 16. Inilah hasilnya.
Selanjutnya yang nomor 3. Nomor 3 itu adalah hasil dari 1/8 pangkat min 2 ditambah 1/2 pangkat min 8. Gini anak ya. Nah, ingat tadi apa kata ibu? Kalau dia pangkatnya negatif di bawah ya, maka kebalikannya kita letakkanlah ke atas supaya pangkatnya menjadi positif ya. Jadi ini menjadi 8 pangkat 2 ya, dia menjadi di atas nih ya kan, per 1 nggak usah lah sebenarnya, nggak usah ditulis, ditambah 2 pangkat min 8 berarti 2 pangkat 8 per 1. Oke, ini satu-satunya tuh nggak usah ditulis ya, jadi 8 pangkat 2 langsung aja ditambah 2 pangkat 8. Nah, 8 pangkat 2 itu berapa? Betul, 64 plus 2 pangkat 8 berapa coba? Cek ya. 2 kali 2 4, 4 kali 2 8, 8 kali 2 16, 16 kali 2 32, 32 kali 2 64, 64 kali 2 128, dan 128 dikali 2 menjadi 256. Ini kita jumlahkan, 64 ditambah 256 berapa nak? Ya 320. Inilah hasilnya. Selanjutnya nomor 4 yaitu nilai dari, ya di sini ada akar 36 dipangkatkan 1/3 lalu dikalikan dengan 6. Oke, sebelumnya akar 36 itu berapa nak? 6 ya, berarti 6 pangkat 1/3 nanti dipangkatkan lagi dengan 6. Ya ini sama aja, ingat ya kalau seperti ini berarti sifat pangkatnya itu dikali. Oke, jadi 6 1/3 dikali 6. Oke, ini 6 dibagi 3 yaitu 2. Jadi sama aja 6 pangkat 2. 6 pangkat 2 berapa nak? 36. Betul sekali. Lanjut ke nomor 5 yaitu nilai dari 6 akar 32 dikurangi akar 162 ditambah 2 akar 2 min akar 8 yaitu. Oke, di sini ya itu adalah operasi penjumlahan dan pengurangan akar. Namun ya syarat untuk penjumlahan dan pengurangan akar, akarnya itu harus sama. Akar baru bisa kita jumlah atau kita kurang kalau akarnya sama. Sedangkan di sini akarnya semua berbeda, nak. Nah, berarti langkah pertama kita harus samakan semua akarnya ya. Dengan cara apa? Coba kita sederhanakan akar. Kita cek dari akar-akar di nomor 5 ini, yang paling sederhana itu akar yang mana? Ya, akar yang paling sederhana itu adalah akar 2. Ya, coba semua kita ubah ke bentuk akar 2. Yuk. Kita mulai dari 6 dulu nih. 6 akar 32. 6-nya tetap kita tulis 6 ya. Akar 32. Karena kita ingin ubah ke akar 2 ya. Berarti gini. Akar 32. 32 dibagi 2 berapa nak? Ya 16 ya, berarti kita tulis di sini 16 dikali 2 dikurangi akar 162. 162 dibagi 2 berapa? Ya 81. Berarti nanti ini akan dikali dengan 2 ditambah 2 akar 2 ya, karena ini sudah sederhana ya, akar 2 nya itu tinggal diturunkan saja min akar 8. Ingat, tadi kan kita pengen ubahnya ke akar 2 ya nak, karena paling sederhana. Berarti 8 dibagi 2 berapa? Ya 4 kan? Kita tulis berarti 4. Dikali dengan 2 itu sendiri. Ya, karena balik lagi nanti 4 kali 2 8 aja, kita hanya merubah bentuknya saja. Oke. Selanjutnya ini 6, tetap kita tulis 6. Nah, akar 16. Akar 16 itu berapa sayang? Ya akar 16 adalah 4 ya. Jadi akar 16-nya keluar dari akar. Jadi 4. Yang 2 ini kenapa? Yang 2 ini gimana Bu? Yang 2 ini biarlah dia tetap di dalam akar.
Ya, jadi tetap akar 2. Min akar 81 itu berapa akar 81? Betul ya, 9. 2-nya tetap di dalam akar. Ditambah, ini sudah paling sederhana, tetap tulis 2 akar 2. Min, akar 4 ada nggak akar 4? Ada ya, akar 4 itu adalah 2, pinter. Yang 2 belakangnya tetap di dalam akar. Oke, selanjutnya 6 dikali 4 berapa? 24. Ya, di sini tetap akar 2 min 9 akar 2 ditambah 2 akar 2 dikurangi 2 akar 2. Nah, di sini akarnya sudah sama semua belum? Sudah kan? Semuanya sudah seragam ke akar 2. Selanjutnya tinggal kita operasikan koefisiennya. Berarti nanti tinggal 24 dikurangi 9 ditambah 2 dikurangi 2. Nah, akar 2-nya cukup kita tulis sekali aja. 24 dikurangi 9 itu 15. 15 tambah 2, 17 dikurangi 2, 15 lagi. 15 akar 2. Inilah hasilnya. Selanjutnya nomor 6. Nomor 6 itu apa, Nak? Ya, ini 7 ya, akar 5 ditambah 2 akar 3 dikali dengan 7 akar 5 dikurangi 2 akar 3. Berapakah hasil dari perkalian akar ini? Oke, ini kita kali senyum ya. Dimulai dari 7 akar 5 ini dulu. 7 akar 5 dikali 7 akar 5. Oke, 7 akar 5 dikali 7 akar 5. 7 kali 7 berapa, Nak? Ya, 49. Akar 5 dikali akar 5, 5. Nanti di sini dikali dengan 5. Ya, jadi 7 akar 5 dikali 7 akar 5. Nah, koefisiennya dulu dikali 7 kali 7, 49. Akar 5 dikali akar 5, 5. Nah, berarti nanti mereka dikali nih ya. Kita simpan dulu di bawah. Habis itu 7 akar 5 dikali dengan min 2 akar 3. Koefisien kali koefisien, akar kali akar. 7 dikali min 2 yaitu min 14. Akar 5 dikali akar 3 yaitu akar 15. Nah, tugasnya 7 akar 5 sudah selesai karena sudah dikali yang depan sama yang belakang. Sekarang ini tugasnya sih 2 akar 3. Nih, kita kali yang depan dulu. Plus 2 akar 3 dikali 7 akar 5. Cukup koefisien kali koefisien plus 2 dikali 7. Jadi plus 14. Akar 3 kali akar 5 yaitu akar 15. Selanjutnya, plus 2 akar 3 dikali dengan min 2 akar 3. Plus 2 kali min 2 yaitu min 4. Akar 3 kali akar 3 yaitu 3. Oke nih, min 14 akar 15 sama plus 14 akar 15 ini kita coret habis ya, Nak. 49 dikali 5, ayo berapa? 49 dikali 5, 45, 20, 24. Berarti 245 dikurangi dengan 4 kali 3, 12. Berapakah hasilnya? Ayo, 3, 3, 2. 233 hasilnya. Ya. Selanjutnya adalah kita ke nomor 7. Ini adalah merasionalkan bentuk akar. Ya, atau menyederhanakan dari akar 3 min 2 akar 3 per akar 7 min akar 3. Nah, cara pengoperasian di nomor 7 itu adalah dengan kita kali dengan akar sekawan. Akar sekawan pada penyebut. Nah, di sini kan penyebutnya apa, Nak? Nah, di sini kan penyebutnya dia tandanya negatif. Nanti lawannya berarti dikali dengan akar 7 plus akar 3 per akar 7 plus akar 3. Itu adalah
cara untuk menyelesaikan di nomor 7 ini. Ya, kita kali dengan akar sekawan atau yang ada di penyebut. Ya, tapi beda tanda nanti. Nah, nanti operasinya gimana? Sama, kita kalikan seperti biasa. Akar 3 dikali akar 7 berapa, Nak? Akar 21, ya kan? Akar 3 dikali akar 3 plus 3. Selanjutnya, min 2 akar 3 dikali dengan 7. Jadi min 2 akar 21. Min 2 akar 3 dikalikan dengan 3 akar 3. Jadi berapa? Jadinya min 2 tetap akar 3 kali akar 3, 3. Oke, mana yang bisa kita operasikan? Ya, yang konstanta-konstanta kita majukan dulu semua ke depan ya. Jadi 3. Nah ini, min 2 dikali 3 menjadi min 6. Oke, ini plus akar 21 min 2 akar 21. Gini anak, kita tulis aja dulu seperti itu. Per, ini bawahnya. Ya kita operasikan dulu nih baru bawahnya, sorry. Akar 7 kali akar 7, 7. Akar 7 dikali plus akar 3 yaitu plus akar 21. Min akar 3 dikali plus akar 7 yaitu min akar 21. Min akar 3 dikali plus akar 3 yaitu min 3. Nah, ini plus akar 21 min akar 21 habis. Ya. Oke, 3 min 6 yaitu min 3. Nah, plus akar 21 min 2 akar 21. Jadi 1 min 2. Jadi min 1 atau min saja ya. Min akar 21. Per 7 kurang 3 berapa? 4. Iya, inilah hasilnya. Ya, kamu ini nanti dikalikan pelangi satu-satu, dikali senyum satu-satu ya. Nanti kalau misalnya udah kelas 9, insya Allah udah lebih mudah. Kenapa? Karena sudah belajar fungsi kuadrat. Nah, kalau ini kita harus berjalan satu-satu ya, nggak apa-apa. Semangat. Oke, semoga dapat dipahami. Selanjutnya kita masuk ke nomor 8. Oke, selanjutnya nomor 8 yaitu diketahui garis G melalui titik P8,3 dan pusat koordinat. Gradien garis G adalah, oke, ini sama saja melalui satu titik ya. Untuk rumus mencari gradien melalui satu titik, rumusnya apa? Yaitu Y per X. Oke, mana yang Y? Nah, ini titiknya kan 8,3. Berarti yang 8 itu adalah X, yang 3 adalah Y. Berarti ini Y per X. Y-nya adalah 3, X-nya 8. Maka gradiennya adalah 3 per 8. M sama dengan 3 per 8. Selesai. Selanjutnya nomor 9. Perhatikan. Gradien garis yang melalui titik X yaitu min 1,6B dan Y yaitu 4,7B adalah min 5. Oh, berarti min 5 ini merupakan gradien. M sama dengan min 5. Maka yang ditanya adalah nilai B adalah, oke, ini kita gunakan dulu rumus mencari gradien melalui dua titik. Ya, titik X dan titik Y kan. Nah, min 1 ini sebagai X1, 6B sebagai Y1. Ini 4 itu sebagai X2 dan 7B sebagai Y2. Apa sih rumus mencari gradien melalui dua titik? Yaitu M sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1. M-nya berapa nak? Nah nih, M sudah diketahui yaitu min 5. Berarti min 5 sama dengan Y2-nya yaitu 7B dikurangi Y1-nya 6B, betul, per X2-nya 4, terus dikurangi dengan X1-nya yaitu min 1. Berarti min 5 sama dengan 7B dikurangi 6B yaitu
Ya, 1B ya, per 4 dikurangi min 1. Ya, ini negatif yang berurutan akan menjadi plus, berarti plus 5. Nah, habis itu dikali silang. Maka min 5 dikali dengan 5, yaitu min 25 sama dengan B. Maka B-nya adalah min 25. Selesai. Selanjutnya ke nomor 10. Diketahui persamaan garis yaitu 24X min 6Y plus 12 sama dengan 0. Nah, gradien dari persamaan tersebut adalah, dari persamaan ini diketahui bahwa A-nya berapa? Ya, 24 ya. B-nya berapa? Min 6. Dan C-nya adalah 12. Untuk mencari gradien dengan persamaan tersebut, apa rumusnya, Nak? Yaitu yang M sama dengan min A per B, ya. Maka M sama dengan min A, berarti min 24. B-nya berapa? Min 6. Maka M sama dengan min bagi min menjadi plus 24 dibagi 6, yaitu 4. Jadi gradiennya adalah 4. Selesai.